Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Masih semangat ya? Masih. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, untuk ketua kelasnya silakan untuk memimpin berdoa. Sikap sempurna. Berdoa mulai. Cukup? Ya, terima kasih untuk ketua kelasnya Mbak Aisyah ya, sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya ada yang tidak hadir? Ada. Ya, siapa? Siapa? Lisa sama? Siapa? Kenapa? Izin semua. Izin semua. Masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Masih. Apa saja? Membahas tentang apa? Siapa? Angkat tangan, siapa angkat tangan? Pembahasan yang kemarin, ya. Mbak Karila, ya. Penurunan tekanan uang, Ya. ada didik, terus ada didik buku sama tekanan osmotik. Tekanan osmotik. Dan ternyata kalau misalnya sedang musim salju, kalau kalian mau tahu, itu di sana ternyata ada kendalanya. Kendalanya salah satu biasanya karena hujan salju, nanti jalan raya maka dia akan tertutup oleh salju. Kalau misalnya kita paksakan menggunakan kendaraan bermotor, nanti pasti akan licin. Kemudian, mungkin ada yang tahu untuk cara membersihkannya bagaimana? Diserok. Diserok. Dicairkan lebih dahulu. Dicairkan terlebih dahulu. Kira-kira bagaimana nih caranya untuk pakai garam? Betul sekali ya. Salah satu pemanfaatan penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu akan saya sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu nanti kalian melalui diskusi kelompok tentang sifat poligamis larutan, peserta didik dapat menganalisis terjadinya penurunan titik beku dengan tepat. Nah, ini ya. Saya di sini punya gambar. Ada gambar apa saja? Susu sama kulkas. Kira-kira kalau ada susu sama kulkas, apa sih yang akan kita buat? Bagaimana caranya? Susu masukin kulkas. Ya, susu masukin kulkas. Benar ya, susu masukin kulkas. Ya. Aku itu pernah tanya ke yang penjual es putar. Tanya. Katanya buatnya bisa pakai es batu doang, terus dikasih garam, terus itunya diputar esnya. Apa yang diputar? Susunya. Oh iya, jadi tadi Mbak siapa? Karena Mbak Amel ya, itu katanya pernah tanya-tanya ke penjual es puter, katanya pembuatannya hanya menggunakan es batu kemudian dikasih garam. Dan ternyata ketika es batu dikasih dengan garam itu adalah kita sudah menerapkan yang namanya prinsip penurunan titik beku. Dan bahkan berarti nanti saya sudah bagikan LKPD-nya ke kalian. Tadi sudah saya bagi kelompok juga. Ada berapa kelompok tadi? Ada 4 kelompok. Jadi nanti di sana sudah ada yang namanya langkah kerja. Kemudian dari langkah kerja itu silakan kalian terapkan. Setelah kalian terapkan nanti kemudian kalian catat hasilnya apa saja yang kalian peroleh. Dari data-data itu kemudian nanti kalian diskusikan dari hasilnya mengapa bisa terjadi yang demikian. garamnya itu gimana? Harusnya tadi ada Tetap nggak sih? Nggak kena garam. Itu tuh Jangan lupa kebersihan, jangan benar-benar terlalu asik kemudian kebersihannya kalian jaga. Nah,
Yang kelompok 1 bagaimana? Apa? Oh, lucu. Kenapa dong tidak tiba? Saya nonton Sandesik ya lucu. Saya pinggiran ya. Hamil serem kan? Jadi aku serpihan. Sudah semuanya? Sudah. Sudah ya, meja semuanya sudah bersih? Bersih. Ya, kalian tadi sudah melaksanakan praktikum kurang lebih berapa menit? 30 menit. 30 menit cobaan itu tadi. Silakan kalian diskusikan data yang tadi kalian dapatkan, kemudian itu pembahasannya seperti apa, mengapa kok bisa terjadi demikian. Silakan kalian bisa cari lewat buku, bisa lewat internet atau lewat sumber belajar yang lainnya. Silakan nanti berkelompok kalian diskusi, kemudian nanti perwakilan 1 atau 2 kelompok presentasi di depan. Setelah presentasi nanti ada beberapa teman yang menanggapi, kemudian kita review bersama-sama. Gitu ya. Silakan saya kasih waktu 15 menit cukup untuk berdiskusi. Insyaallah. Cukup ya. Kita kasih waktu 15 menit. Jangan lupa untuk ditulis nama kelompoknya ya. Tesnya percaya, tapi suruhnya lebih. Bagaimana? Kenapa? Soalnya iya. Soalnya iya. Translate. Ketemu nggak beda? Iya. Oh iya. Bila bahasa Afrika, Inggris yang kedua Arabic. Belum. Sudah selesai, maka kita lanjutkan untuk langkah kita pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk yang selanjutnya adalah presentasi ya. Silakan yang mau presentasi ada kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1. Oh iya, silakan kelompok 1. Suhu awal 0,7 derajat Celcius dan suhu akhirnya itu -1 derajat Celcius. Susu berubah dari cair menjadi padat, es batu berubah dari padat menjadi cair. Dari data percobaan yang didapatkan dan dari hasil diskusi kelompok kami, suhu es batu turun dikarenakan ada penambahan garam, sehingga titik bekunya turun. Kemudian suhu di sekitarnya juga menjadi semakin dingin yang membuat adonan susu di dalam kaleng menjadi es krim. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa alasan yang membuat es bisa menjadi es krim dengan cepat, padahal kalau di kulkas saja butuh waktu yang lama? Pengaruh dari penurunan titik beku yang dihasilkan dari garam dan es batu yang menjadi suasana di sekitar menjadi sangat dingin. Ya, itu mungkin dari kelompok 2 beri tepuk tangan untuk kelompok. Ya, sudah ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi kalau misalnya kita tampilkan menggunakan gambar atau gambar yang bergerak, ini seperti ini. Wah, ini gambarnya gerak-gerak ya. Ya. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti gambarnya bergerak, bukan gambarnya bergerak ya. Ketika nanti adonan susu yang ada di tengah ini, kemudian kita tambahkan es batu, kemudian kita tambahkan garam, itu kan nanti dia akan mengalami yang namanya penurunan titik beku. Sehingga ketika nanti titik beku dari larutan ini nanti berkurang atau turun, maka nanti es akan mencair. Ketika es mencair itu membutuhkan yang namanya kalor atau membutuhkan panas. Dapatnya kalor dari mana? Dari adonan
Susunya, ketika nanti susunya, kita kan di sini susunya ada panasnya, Iya. makanya susunya kalor dari susu yang ada di dalam itu berpindah ke es batu itu tadi, sehingga yang tadinya awalnya susu itu bentuknya cair, sekarang bisa menjadi padat. Di sini saya akan melakukan dari percobaan itu yang tadi. Saya punya soal-soal yang mungkin bisa kalian kerjakan. Kemudian nanti setelah kalian mengerjakan soal-soal ini, nanti dikumpulkan, nanti akan saya lihat. Seperti itu ya. Silakan untuk bisa di. Oh, iya. Ide bagus untuk mata pelajaran PKK. Iya. Sudah ya? Nah, waktunya sudah habis, silakan bisa dikumpulkan ya. Ayo dikumpulkan. Selanjutnya tadi kalian sudah melakukan praktikum, kemudian ada percobaannya dan pembahasannya. Silakan nanti kalian secara individu kalian membuat pembahasannya sendiri di rumah. Kemudian setelah kalian jadi, kemudian kalian upload di Google Classroom ya, yang sudah kita buat. Jadi silakan nanti kalian upload di sana ya. Untuk kemudian selanjutnya kita tadi sudah melaksanakan pembelajaran. Kira-kira nih pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini itu menyenangkan, membosankan, gabut atau bagaimana? Oh gabutnya ada yang mungkin ada yang mau menyampaikan salah satu zaman rombongan ya. Pembelajaran kita bagaimana? Menyenangkan. Ya siapa namanya siapa? Windari ya. Pembelajarannya bagaimana? Menyenangkan. Kenapa kok menyenangkan? Soalnya bikin es krim. Soalnya bikin es krim gitu ya. Kalau berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini, Kenapa? kenapa? Paling pembelajaran kita pagi hari apakah mudah dipahami atau malah lebih susah? Lebih mudah. Kenapa kok lebih mudah? Iya. Kenapa? Soalnya Soalnya iya praktek langsung. praktek langsung. Terus sama bikin es krim. Sama bikin es krim ya. Berarti kalau misalnya kita dari awal sampai dengan akhir, mungkin ada yang bisa menyimpulkan hasil dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu apa? Saya. Oh, Mbak Isa ya. Mbak Isa silakan untuk bisa menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah adonan es krim dalam kaleng yang terendam es batu dan air yang telah diberi garam dapat membeku seiring proses pengguncangan. Hal ini terjadi karena proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan garam. Materi yang kita ajarkan yang kita pelajari di sekolah ternyata ada pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak melulu kita belajar yang abstrak-abstrak saja, tapi kita belajar yang itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk minggu depan kita akan melakukan percobaan juga, yaitu tentang pemanfaatan kehidupan sehari-hari tentang tekanan osmotik. Sudah, berarti kita awali dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin berdoa. Sikap sempurna. Berdoa mulai. Cukup? Ya, terima kasih untuk Mbak Aisyah yang sudah memimpin berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih, itu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk segera dibereskan untuk semuanya. Tadi yang masih belum merasa mejanya masih belum bersih bisa dibersihkan ulang. Selanjutnya kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.